Ini adalah cara untuk membaca news dalam trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi. Dan di Forex Series kali ini gue akan berbicara tentang yang namanya news, teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai ya, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke, hari ini gue berbicara tentang news. Dan untuk episode kali ini gue sharing news ini khusus untuk pemula, teman-teman. Jadi ini gue akan share hal yang basic sekali. Jadi buat kalian yang sudah lama trading forex dan sudah mengenal news ya, kalian bisa skip video ini karena video ini untuk pemula, teman-teman. Dan di video ini gue juga akan sharingnya secara singkat. Gue akan buat mungkin 10 menit video aja, supaya tidak terlalu panjang dan kalian juga bisa mengerti dengan baik, teman-teman ya. Oke, berbicara tentang news ya, di dalam forex itu kalian bisa cek yang namanya Forex Factory, teman-teman ya. Jadi di Forex Factory itu adalah isinya tuh adalah konten atau berita tuh tentang news dari berbagai negara, terutama itu kebijakan ekonominya, teman-teman ya. Selain itu juga kalau misalnya kalian mau mencari news ya, kalian mau mencari news tentang makro ya, makro suatu negara, atau kalian mau melihat news tentang satu komoditas ya, atau logam gitu seperti gold ya, atau CPO dan lain-lain, kalian juga bisa cek portal-portal berita yang ada di dunia ya, seperti CNBC ya, The Guardian, segala macam ya. Pokoknya kalian bisa cek, Bloomberg juga bisa cek seperti itu. Itu isinya khusus. Tetapi kalau Forex Factory ini memang dia itu website-nya sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga kita tuh dibuatnya jadi lebih lebih ringkas gitu, teman-teman. Jadi kita nggak usah capek-capek cari, dia udah merangkum bahkan sampai tingkat kepentingan atau importantnya itu, atau alert urgentnya itu seperti apa, dia sudah merangkumkan ya. Nanti supaya lebih jelasnya, teman-teman, caranya gimana, terus tampilannya seperti apa, gue akan jelasinnya di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sesuai dengan topik hari ini gue akan jelasin tentang news, teman-teman ya. Berarti kalau kita ngomongin news itu sangat dekat hubungannya dengan website tentunya, oke? Karena news itu bisa kita di zaman sekarang ya, kita bisa raih segala informasi itu melalui internet ya. Dan nggak kayak di zaman dulu. Kalau misalnya kita di saham itu zaman dulu ya, itu kita cari newsnya itu dari koran ya, kita baca koran, langganan koran segala macam. Tapi makin kesini zaman semakin maju, teknologi semakin mendukung juga ya. Jadi hanya dengan website atau internet ya, kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap daripada kita mencoba mencarinya dari surat kabar, teman-teman ya. Dan sekali lagi ya, ini video ya, ini gue buat untuk kalian yang masih benar-benar pemula dan masih nggak ngerti ya. Jadi buat kalian yang sudah merasa paham ya, kalian bisa skip video ini karena ini akan membosankan banget buat kalian kalau misalnya kalian udah ngerti, oke? Nah, berbicara tentang news ya, tadi kan gue udah bilang ya di awal video ya, kalian di forex itu memang kan tradingan kita itu, kalau misalnya produk kita itu di forex itu adalah currency, teman-teman ya, atau mata uang. Dan mata uang itu setiap negara tuh berbeda-beda. Jadi news yang relate sama mata uang tersebut adalah news yang berhubungan dengan suatu negara tentunya, atau kita bisa bilang makroekonominya suatu negara. Nah, untuk mendapatkan berita tentang makro, teman-teman ya, itu sebenarnya ada satu website yang sudah merangkum itu semua. Nanti gue kesana ya. Tapi gue mau jelasin dulu, kalau misalnya kalian mau mencari informasi tambahan yang bersifatnya tuh global, teman-teman ya, kalian bisa coba cek nih website yang ada di monitor kalian semua ya. Yang pertama itu adalah theguardian.com ya. Ini kenapa gue pilih website ini, karena ini websitenya tuh tidak memihak ya, netral sifatnya, teman-teman ya. Menurut gua tuh sifatnya netral. Kalian bisa lihat The Guardian ini dan kalian bisa ke bagian yang world news ini, teman-teman. World news atau yang bisnis atau yang tech. Tergantung kalian, terserah mau cari info mana. Kalau gue sih biasanya di world news ini gue lihat ada berita-berita apa saja sih yang bisa berpengaruh gitu ya, kira-kira di suatu negara yang berhubungan dengan mata uang tersebut gitu. Yang kedua, kalian bisa cek yang namanya Bloomberg, teman-teman ya. Bloomberg ini memang sudah terkenal ya, teman-teman ya, karena dia memang isinya itu tentang financial, tentang ekonomi ya. Jadi ini sudah lengkap sekali kalau misalnya kalian mau mencari berita tentang suatu negara atau suatu komoditas gitu ya. Kalian juga bisa melihat dari Bloomberg ini, teman-teman. Dan di Bloomberg ini sangat lengkap sekali. Kalian tinggal cek mau mencari apa. Ini ada quick links-nya, di sini ada komoditas, ada stocks, ada rates, bonds, currencies ya, futures.
Kalau misalnya kalian klik kayak seperti ini currencies, dia akan menunjukkan data currencies yang terkini teman-teman. Kalian tinggal bisa lihat ya. Dan kalau misalnya kalian mau cari berita di Bloomberg ini juga sangat lengkap sekali teman-teman ya. Jadi berhubungan dengan apa nih? Misalnya kayak contohnya nih sekarang US stocks could fall further with 3 days in play. Ini yang menjadi highlights ini biasanya penting ya. Biasanya kalau misalnya dia menjadi highlights berarti dia ini beritanya cukup penting, so kalian bisa merangkum itu sendiri. Nah, itu tadi tentang 2 situs website berita yang bisa kalian baca-baca ya. Jadi ini juga situs ini juga selain kalian bisa pakai untuk trading ya, kalian memperluas wawasan juga, kalian bisa update info-info terkini tentang financial di Bloomberg ini juga bisa, atau di The Guardian itu juga bisa. Dan sekarang ya gue mau tunjukin kalian tuh adalah website yang benar-benar banyak trader pakai untuk menganalisa news teman-teman ya. Jadi nama website ini adalah forexfactory.com ya. Forexfactory.com ini isinya adalah berita-berita yang sudah dirangkum ya. Jadi itu kita tinggal melihat saja. Itu isinya adalah tentang berita makro suatu negara teman-teman ya. Jadi gimana cara bacanya teman-teman ya? Pertama kita ke website forexfactory.com ini. Nah, terus kalian yang harus kalian perhatikan pertama itu adalah di jam di sini teman-teman ya. Di kanan atasnya ada jam ya. Kalian make sure jamnya ini sudah kalian ubah sesuai dengan jam kalian sendiri masing-masing ya. Entah itu kalian berada di mana, kalian samakan dengan jam yang kalian berada gitu ya. Jadi kalau misalnya saya di Jakarta, di daerah Jakarta, saya pastikan jamnya ini sama dengan jam Jakarta gitu ya. Nah, ini saya sudah sama kebetulan ya. Yang kedua yang harus dilihat itu adalah ini teman-teman ya. Kolom yang di tengah ini teman-teman. Kalau yang atasnya ini scanner ini nggak usah dilihat karena ini nggak penting. Yang penting itu adalah di scanner ini. Di tanggalan ini teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat ya today atau 7 September. Ini isinya maksudnya adalah berita-berita yang ada di hari ini teman-teman. Dan ini di bawah bisa kalian lihat isinya teman-teman ya. Ini adalah berita-berita yang akan keluar hari ini. Ya, jadi ini ada jamnya. Pertama paling kiri ada tanggalnya, tanggal 7 September hari ini. Kemudian yang di sebelahnya itu ada jamnya teman-teman. Jadi ini adalah jam yang menunjukkan bahwa berita ini akan keluar. Oke. Kemudian yang di sini sebelahnya itu menunjukkan currency-nya. Berarti berita ini mempengaruhi currency apa di dalam forex gitu ya. Kalau dalam hal ini AUD berarti Aussie dollar. Kemudian sebelahnya itu ada impact teman-teman. Nah, impact ini yang paling penting ya. Jadi impactnya ini ada 4 warna mungkin teman-teman ya. Yang pertama itu kuning ya, kemudian itu ada orange seperti ini, kemudian ada yang abu-abu seperti ini, dan yang terakhir ada yang merah teman-teman. Kuning itu low impact teman-teman, yang kalau kuning itu medium impactnya atau impactnya lumayan ya. Kalau misalnya yang abu-abu ini berarti nggak ada hubungannya, nggak ada impact apa-apa. Dan yang merah itu adalah impactnya yang paling besar. Ya, jadi kalau misalnya kalau mau mencari berita tentang suatu perusahaan atau mencari berita tentang suatu pair, kalian carinya warna merah sebenarnya ya, karena itu yang berpengaruh. Contohnya, nah di sini teman-teman ya, hari Rabu nanti tanggal 9 September jam 9 malam teman-teman ya, itu akan keluar berita yang impactnya besar untuk Kanada teman-teman. Kenapa bisa bilang gitu? Karena tanggalnya 9, waktunya jam 9 PM, currency yang terpengaruhnya itu adalah CAD itu adalah Kanada. Dan kemudian impactnya warna merah. Nah ini besar sekali gitu ya. Nah terus dia impactnya besar warna merah. Terus saya mengisi ngapain bang? Kalian tinggal lihat di sebelah kanannya itu ada detail teman-teman. Kalian klik detailnya seperti ini misalnya ya. Nah ini karena BOC red statement ya teman-teman. Ini nggak ada forecast segala macam gitu-gituannya. Dan ini isinya adalah tentang ibaratnya tuh dia itu primary CBOC ini akan announce sesuatu gitu. Dan ini kalau misalnya hawkishnya itu lebih daripada di-expected kan ya, itu makanya good buat di currency dia gitu. Dan ini memang sifatnya seperti FOMC meeting ya. Jadi itu dia sifatnya statement teman-teman ya. Jadi dia tidak ada forecast atau datanya gitu. Tapi kalau lihat yang di bawahnya yang overnight rate ini, kalau misalnya kalian klik ya, ini kalian lihat detailnya ya, kalian baca source-nya siapa, Bank of Canada, oke. Nah habis itu kalau misal efeknya nih, kalian lihat usual efek ini ya, actual greater than forecast is a good for currency. Berarti artinya adalah kalau actualnya ini lebih besar nilai dari forecast ini dari 0,25%, berarti itu akan menjadi pengaruh positif untuk Kanada gitu ya. Nah actual forecast previous ini apa bang maksudnya? Previous ini adalah data yang keluar ya, yang keluar tuh di periode yang lalu sebelumnya. Jadi misalnya
di periode sebelumnya tuh ada overnight rate lagi, dia keluarnya tuh 0,25% gitu. Dan forecast ini adalah ibaratnya prediksi dari berbagai analis gitu ya yang menunjukkan bahwa forecastnya dia tuh bakal 0,25% gitu. Sedangkan actual ini adalah yang nantinya akan keluar dan menjadi hasil tetap atau hasil yang official dari si overnight rate ini. Kalau misalnya hasil actualnya itu lebih besar dari forecast ya, kalau misalnya kita lihat dari detail ini tadi ya, itu berarti hasilnya akan bagus atau akan good untuk currency-nya si Kanada gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya lebih kecil berarti Kanadanya jelek gitu, akan turun Kanadanya. Nah, berarti cara tradingnya gimana kalau gitu ya? Kalau misalnya dia keluar newsnya bagus Kanada, berarti mata uang Kanada ini kan akan kuat. Berarti segala sesuatu mata uang yang against Kanada itu akan turun, teman-teman ya. Kemungkinan besar dia akan turun seperti itu. Tetapi gini ya, untuk saya sendiri tuh adalah trader yang menghindari news seperti ini. Saya nggak trading pada saat news keluar. Jadi news itu buat saya di trading ini bukan pada saat keluar kita trading gitu, enggak. Karena news ini kita mesti lihat dia itu holdnya itu berapa lama, beritanya akan berpengaruh. Contohnya seperti kasus yang kemarin teman-temannya kita trading di ini seperti ini US dollar kemarin ya, yang ada NFP ya dan juga unemployment rate ya, itu dia efeknya itu bisa sampai 2 minggu sampai 3 minggu karena kadarluarsanya berita ini tuh 1 bulan sekali teman-teman ya. Oleh karena itu dia bisa bertahan 2 minggu sampai 3 minggu. So setelah kemarin keluarnya itu hasilnya bagus teman-teman untuk USD, dia hijau semua tuh. Jadi USD-nya naik, makanya kemarin kita lihat segala pair yang against USD itu akan turun ya. Tetapi kayak gini kita bisa ambil contoh atau ambil kesimpulan bahwa oke, selama 2 minggu ke depan tendensi USD ini akan terus menguat. So kita mesti bisa atur strategi seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini si Forex Factory ini sangat simple sekali ya. Yang dia sudah dirangkum segala macam, kalian tinggal baca aja hasil-hasilnya seperti apa. Tinggal lihat caranya, tadi gue udah jelasin semua. Kalau misalnya kalian masih kurang jelas, kalian tinggal ulang video ini ya teman-teman. Dan satu hal lagi yang saya mau kasih tahu, di sini juga ada forum ya di Forex Factory ini, dan forumnya ini di Forex Factory juga sangat bagus buat kalian yang baru mau belajar ya tentang trading. Kalian juga bisa cek nih forumnya nih, banyak ya. Ada, dia ngebahas segala sesuatu, nggak berita doang, dia ngebahas segala sesuatu tentang trading forex. Ada strategi, ada indikator dan lain-lain. Kalian juga bisa cek di forum Forex Factory ini. Dan juga ada yang membahas, ada yang bikin jurnal teman-teman ya, newsletter stories ini kalian juga bisa baca. Ini jurnal-jurnal juga bagus untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi ke depannya gitu. Oke. Nah, ini sementara ini saya mau jelasinnya seperti ini dulu. Ini adalah pengenalan untuk news atau di Forex Factory ini ya. Buat kalian yang pengen tahu cara gua memprediksi news seperti apa, mungkin ke depannya gua akan buatin video part 2-nya teman-teman. Oke. Mungkin segini dulu yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa subscribe dan juga bisa share ke teman-teman lain. Oke, thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang news forex ya. Sekali lagi tadi gue jelasin itu hanya memang untuk pemula. Jadi buat kalian yang memang sudah trading lama, terus kalian apaan sih ini kok kayaknya gampang banget. Ya memang ini khusus untuk pemula. Jadi buat kalian yang sudah lama trading ya, gue rasa video ini sih akan kurang berguna buat kalian gitu ya. Oke, semoga apa yang gue sharing bisa bermanfaat. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, teman-teman ya, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join di link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka video-video ada di channel ini, kalian juga bisa like dan share ke teman-teman lain yang kira-kira bisa mendapatkan suatu informasi dari video ini. Kalian bisa share ke mereka, oke? Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang apa yang mau gue bahas ke depannya, apapun itu materi atau saham ya di konten gue yang IHSG 3 saham. Terserah kalian bisa komen di bawah. Gue pasti baca dan gue akan usahakan untuk buat konten tersebut untuk kalian, oke? Mungkin segini dulu videonya teman-teman ya. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat dan thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai bertemu di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.